Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi lingkungan bisnis. Ada pengertian dan juga bagian-bagian dari lingkungan bisnis. Nah, berikut ini mari kita simak selengkapnya. Apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis adalah seluruh kondisi, situasi, dan kekuatan yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha. Menurut Gillen dan Hanger, lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Lingkungan bisnis eksternal terdapat dua, yaitu makro dan mikro. Lingkungan eksternal makro ini adalah kekuatan umum di luar perusahaan yang tidak langsung mempengaruhi aktivitas jangka pendek, tetapi sangat berdampak pada strategi jangka panjang. Nah, aku akan ngejelasin bagian-bagian dari lingkungan eksternal makro. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu berhubungan sama kondisi perekonomian di suatu negara. Misalnya, kalau pertumbuhan ekonomi lagi bagus, biasanya daya beli masyarakat meningkat. Itu artinya, peluang perusahaan buat jualan juga jadi lebih besar. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu tentang nilai, budaya, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat. Nah, contohnya ini seperti tren gaya hidup sehat. Pola pikir masyarakat ini bakal berpengaruh ke produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa membuat bisnis makanan yang harus menyesuaikan produk. Misalnya, bikin menu rendah gula atau rendah kalori. Jadi, perusahaan ini harus peka sama perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ada lingkungan politik, pemerintah, dan hukum. Stabilitas politik itu penting banget, karena kalau negara tidak stabil, bisnis juga ikut terdampak. Selain itu, aturan dari pemerintah seperti pajak, ketenaga kerjaan, persaingan usaha, dan lingkungan semuanya bisa jadi hambatan atau justru peluang buat perusahaan. Yang terakhir ada lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi sekarang super cepat dan ini bisa jadi peluang besar atau bahkan ancaman kalau perusahaan tidak bisa menyesuaikan diri. Teknologi bisa mengubah cara perusahaan produksi, cara promosi, sampai cara berhubungan dengan pelanggan. Contohnya ada digitalisasi, e-commerce, dan media sosial. Semuanya bikin bisnis bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Makanya penting banget bagi perusahaan buat terus adaptasi biar tidak ketinggalan. Selanjutnya, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor eksternal yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sehingga dampaknya dapat dirasakan dengan cepat. Berikut faktor-faktor yang meliputi lingkungan eksternal mikro. Yang pertama, ada pelanggan, yaitu sebagai pihak paling penting karena menentukan permintaan dan keberlangsungan usaha. Lalu yang kedua, ada pemasok yang menyediakan bahan baku dan sumber daya. Ketergantungan pada satu pemasok dapat menimbulkan resiko. Lalu yang ketiga, ada pesaing, yaitu yang mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang keempat ada distributor dan perantara yang berperan menyalurkan produk ke konsumen.
Lalu yang terakhir, ada publik seperti media, masyarakat sekitar, dan komunitas yang dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup seluruh faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan umumnya dapat dikendalikan. Faktor ini menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ada pula beberapa unsur lingkungan internal, antara lain sumber daya manusia. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan daya saing. Yang kedua, struktur organisasi dan manajemen yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan alur komunikasi. Yang ketiga, modal dan aset, baik modal finansial maupun aset fisik seperti mesin dan gedung. Yang keempat, budaya organisasi yang mencerminkan nilai dan kebiasaan kerja dalam perusahaan. Kelima, teknologi yang digunakan, proses produksi yang efisien, kualitas produk atau jasa, ketersediaan bahan baku, serta peralatan dan fasilitas pabrik berperan penting dalam mendukung kelancaran produksi dan operasional perusahaan. Informasi antar tim serta rapat laporan yang berjalan efektif menciptakan komunikasi internal yang kuat sehingga mengurangi kesalahan dan